Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Sejarah Indonesia Baru 2 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Angkatan 2019 kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di video kali ini, kami akan membawakan materi tentang pengaruh media pers pada masa demokrasi liberal. So, jangan kemana-mana ya. Let's check this out. Sejarah pers di Indonesia. Sejarah pers di Indonesia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama adalah sejarah pers nasional, yang kedua adalah sejarah pers kolonial, dan yang ketiga adalah sejarah pers Cina. Pers nasional diusahakan oleh orang-orang Indonesia, yaitu kaum pergerakan nasional atau kaum perintis kemerdekaan Indonesia. Sedangkan pers kolonial diusahakan oleh orang-orang Belanda, berupa surat kabar dan majalah dengan bahasa Belanda, daerah atau Indonesia, dengan tujuan untuk membantu propaganda terhadap kebijakan pemerintahan Belanda serta mengkritiknya. Pers Cina yang dimaksudkan adalah koran-koran dan majalah-majalah yang diterbitkan oleh golongan Cina, menggunakan bahasa Cina, Indonesia, bahkan Belanda. Adanya keinginan menerbitkan surat kabar Hindia Belanda pada saat itu sebenarnya sudah lama, namun dihambat oleh pemerintah VOC. Sehingga baru pada masa pemerintahan Gustav Willem van Imhoff muncullah Bataviase Noveles en Politieke Raisonnementen, yang berarti berita dan penalaran politik Batavia pada tahun 1744. Kemunculan surat kabar di Hindia Belanda. Ketika wilayah Hindia Timur dikuasai oleh Inggris pada tahun 1811, terbit surat kabar berbahasa Inggris yaitu Java Government Gazette pada tahun 1812. Batavia Courant kemudian diganti menjadi Java Courant yang terbit 3 kali seminggu pada tahun 1829. Surat kabar ini memuat pengumuman-pengumuman resmi, peraturan-peraturan, serta keputusan-keputusan pemerintah. Pada tahun 1851, The Lokomotif terbit di Semarang. Surat kabar ini memiliki semangat kritis terhadap pemerintah kolonial dan pengaruh yang cukup besar. Abad ke-19, untuk menandingi surat kabar-surat kabar berbahasa Belanda, muncullah surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa, meskipun para redakturnya masihlah orang-orang Belanda, seperti Bintang Timur yang terbit di Surabaya pada tahun 1850, Bromartani yang terbit di Surakarta pada tahun 1855, Biang Lala yang terbit di Batavia pada tahun 1867, serta Berita Betawi yang terbit di Batavia pada tahun 1874. Kemudian, pada tahun 1907, terbitlah Medan Priayi di Bandung yang dianggap sebagai pelopor pers nasional karena diterbitkan oleh pengusaha pribumi untuk pertama kalinya, yaitu Tirto Adi Surjo. Ketika Jepang berhasil menaklukkan Belanda dan menduduki Indonesia pada tahun 1942, kebijakan pers turut berubah. Semua penerbit yang berasal dari Belanda dan Cina dilarang beroperasi. Sebagai gantinya, penguasa militer Jepang menerbitkan sejumlah surat kabar sendiri. Pada saat itu, terdapat 5 surat kabar, yaitu Jawa Shinbun yang terbit di Jawa, Borneo Shinbun di Kalimantan, Celebes Shinbun di Sulawesi, Sumatra Shinbun di Sumatera, dan Ceram Shinbun di Seram. Kehidupan pada 1950 hingga 1960-an ditandai oleh munculnya kekuatan-kekuatan politik dari golongan nasionalis, agama, komunis, dan tentara. Kemunculan pers pada awal kemerdekaan. Kemunculan pers pada awal kemerdekaan ditandai dengan lahirnya LKBN Antara pada tanggal 13 Desember 1937, RRI pada tanggal 11 September 1945, dan organisasi PWI pada tahun 1946, yang kemudian menjadi cikal bakal Hari Pers Nasional.
Selain itu, lahir pula TVRI sebagai stasiun televisi pemerintah pada tahun 1962. Pada bulan September hingga akhir 1945, pers nasional semakin kuat yang ditandai dengan penerbitan Suara Merdeka di Bandung dan Berita Indonesia di Jakarta, serta beberapa surat kabar lain seperti Merdeka, Independent, Indonesian News Bulletin, Warta Indonesia, dan The Voice of Free Indonesia. Peran pers bagi pemerintah pada masa demokrasi liberal. Setelah pengakuan kedaulatan oleh dunia internasional, sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi sistem parlementer yang berpaham liberal atau dikenal dengan demokrasi liberal. Masa ini berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Perubahan sistem pemerintahan tersebut berdampak pula pada perubahan sistem pers yang ikut menganut sistem liberal dan erat kaitannya dengan kebebasan. Kebebasan ini tercermin dari perubahan fungsi pers di Indonesia. Pada masa revolusi fisik, pers digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kemerdekaan, maka pada masa demokrasi liberal, pers digunakan sebagai alat komunikasi partai politik. Pemberitaan pers pada masa ini didominasi oleh kepentingan partai politik. Hal ini terjadi karena bantuan pendanaan yang dilakukan oleh partai politik terhadap perusahaan pers. Pada tahun 1950, pers mulai terbawa arus politik hingga cenderung tidak netral. Pers seakan-akan digunakan sebagai media penyebar informasi atau juru bicara partai politik tertentu saja. Oleh karena itu, tahun 1950 dikatakan sebagai masa kelam pers karena dianggap tutup mata dengan keterbukaan dan kebenaran karena pers lebih memihak pada partai politik serta pejabat pendukungnya. Pengaruh pers bagi pemerintah pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959. Yang pertama adalah memberikan pengaruh negatif. Hal ini karena pada masa ini dikatakan sebagai masa kelam pers di Indonesia. Demi bisa menarik perhatian masyarakat, pers Indonesia sampai harus melampaui batas-batas kesopanan dan mendekati cara-cara di negara liberal seperti Amerika Serikat. Yang kedua adalah surat kabar tidak mendidik atau berwawasan. Hal ini ditandai seperti munculnya surat kabar mengenai dunia politik dan ekonomi yang berbau porno, seks, dan lain-lain. Hingga Presiden Soekarno memberikan pernyataan di masyarakat bahwa kita sedang berada pada krisis kewibawaan, pandangan, dan krisis moral. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya surat kabar yang gulung tikar. Hari ini dikarenakan karena terpengaruhnya masyarakat dan berita-berita yang tidak seharusnya beredar dan lebih mementingkan kepuasan dan kesenangan. Sehingga pers pada masa itu banyak menimbulkan fitnah. Dan yang terakhir adalah alat propaganda politik. Sebagai alat propaganda politik, bertepatan dengan pemilu tahun 1955, politikus menggunakan pers sebagai alat untuk menarik simpati masyarakat. Hal ini sangat menyalahi aturan yang seharusnya pers sebagai penampung aspirasi masyarakat. Nah, sekian materi dari kami kelompok 3 Sejarah Indonesia Baru 2. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune di video kali ini, dan mohon maaf karena masih banyak kurangnya ya. Tetap jaga kesehatan buat kalian semua, dan see you!